Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari lanjutan yang kemarin ya, masih tentang sifat koligatif larutan. Nah, kemarin kan awalnya Mem sudah jelaskan kan kalau larutan itu ada dua, ada elektrolit dan non-elektrolit. Nah, yang pertama kita akan bahas semua tentang larutan yang non-elektrolit, khususnya di sifat koligatif larutan non-elektrolit ya. Nah, kemarin kan kalian sudah untuk cari tahu sifat koligatif larutan tuh ada apa aja dan penerapannya di kehidupan sehari-hari itu apa aja. Nah, yang pertama itu ada penurunan tekanan uap. Lambangnya delta P, delta. Ini tanda segitiga itu dinamakan delta ya, itu artinya selisih sebenarnya, jadi kayak rentang gitu. Nah, karena dia penurunan tekanan uap, berarti nanti akan ada selisih tekanan uapnya. Nah, dilambangkan P kenapa? Karena tekanan itu bahasa Inggrisnya apa? Pressure kan. Nah, makanya dilambangkan delta P. Nah, nanti ada yang namanya kenaikan titik didih, dilambangkan dengan delta TB. Ada juga penurunan titik beku, delta TF, dan tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu dilambangkan dengan P. P di matematika ya, seperti matematika. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang pertama dulu ya. Untuk pertemuan hari ini akan bahas tentang penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap itu apa sih? Nah, jadi contoh nyatanya misalkan nih, apabila suatu zat cair dimasukkan dalam suatu wadah tertutup, wadahnya tertutup ya, maka zat tersebut akan menguap. Jumlah cairan akan berkurang, sedangkan jumlah uap akan bertambah. Jadi contohnya kayak misalkan kalian masukkan air ke dalam tupperware. Tupperware-nya ditutup. Nah, itu pasti saat kalian udah cek berapa jam kemudian, itu akan ada uapnya kan? Nah, jadi si jumlah uap bertambah, tapi cairan yang air, misalkan nih awalnya kalian masukkan 100 ml air di dalam Tupperware tersebut. Mungkin aja nanti setelah kalian cek itu setelah beruap berapa jam kemudian, airnya itu tidak akan berjumlah 100 ml, bisa aja sisa 90 ml gitu. Nah, jadi semakin bertambahnya uap, molekul-molekul akan saling bertabrakan dan kembali ke bentuk cairan. Nah, jadi saat dia awalnya kan cair ya, terus menguap, berarti jadi gas, terus balik lagi nih, karena mereka saling bertabrakan, kira mereka kembali lagi menjadi bentuk cair. Nah, itu namanya mengalami kondensasi. Nah, proses penguapan dan proses pengkondensasian ini akan terus berlangsung hingga dicapai kesetimbangan. Di kelas 11 itu kalian sudah belajar kan tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia itu apa? Saat reaksinya sudah setimbang kan? Dia bukan berhenti bereaksi, tapi reaksinya udah setimbang. Nah, jadi molekul-molekul dalam keadaan uap akan menimbulkan tekanan. Nah, tekanan uap pada saat kesetimbangan itu disebut tekanan uap jenuh atau tekanan uap saja. Jadi kayak tadi nih, kalau reaksi kimia itu dia udah setimbang tuh bisa dikatakan dia udah jenuh ya. Sebenarnya bukan dia berhenti bereaksi, tapi dia sudah mengalami titik jenuh gitu loh. Jadinya dia akan kenapa dibilang tekanan uap jenuh? Karena jadi kalau larutan udah mengalami kesetimbangan kimia, dia kan berarti laju reaksinya antara reaktan dengan produknya udah, laju reaksinya udah sama kan, artinya dia udah jenuh gitu. Nah, makanya saat
molekul-molekul dalam keadaan uap akan menimbulkan tekanan. Nah, tekanan uap pada saat setimbangan itu juga disebut tekanan uap jenuh. Nah, ini yang akan kita hitung. Jadi kan nanti akan ada pelarut dan zat terlarut yang bersatu menjadi larutan. Nah, saat si zat terlarutnya tadi masuk, itu akan mengganggu si tekanan uap pelarut, sehingga nanti akan ada yang namanya penurunan tekanan uap. Nih, kita lihat selanjutnya ya. Besarnya tekanan uap bergantung pada jenis zat dan suhu. Jadi tekanan uap hanya bergantung pada jenis zatnya ya, dan suhunya. Nah, zat yang memiliki tekanan tinggi ini berarti mudah menguap. Contohnya tuh etanol, ether. Etanol itu contoh-contoh dari salah satu contoh dari alkohol. Jadi kayak alkohol itu dia mudah menguap kan, buktinya wanginya kalau kita buka itu suka menyengat kan, yang namanya alkohol. Nah, ether itu ada di kandungan minyak wangi. Alkohol juga, nah ether juga. Nah, itu makanya minyak wangi suka wanginya menyengat gitu kan, karena dia memiliki tekanan uap tinggi, jadi dia mudah menguap. Apalagi kalau tutup botol alkohol atau minyak wangi itu kita buka kan. Nah, tapi ada juga nih zat yang memiliki tekanan rendah. Nah, kalau yang memiliki tekanan rendah, dia akan sukar menguap, jadi susah menguapnya. Nah, ini contohnya air dan gliserol. Gliserol itu salah satu contoh minyak ya. Nah, kalau air akan menguap kalau kita harus memanaskannya dulu kan, baru dia akan lebih cepat menguap. Nah, selanjutnya, apakah yang terjadi jika suatu zat terlarut dilarutkan ke dalam pelarut? Jadi, zat terlarut dilarutkan ke dalam pelarut. Nah, ini contohnya. Molekul zat terlarut dan molekul pelarut akan saling tarik-menarik. Atau langsung ya, contoh nyata aja. Misalkan gula kita masukkan ke dalam air. Gula sebagai zat terlarutnya. Nah, air sebagai zat pelarut. Nah, saat mereka bersatu di dalam gelas, nah, molekul zat gula atau molekul zat terlarut dan molekul pelarut atau air itu akan saling tarik-menarik. Artinya, molekul-molekul zat gula menghalangi penguapan zat pelarut si air. Jadi karena ibaratnya gini loh, saat air doang, si pelarut aja, itu kan harusnya dia bisa lebih mudah menguapkan. Misalkan nih air ditaruh di Tupperware ya kan, harusnya dia lebih mudah menguapkan. Tahu-tahu dimasukkan gula. Nah, jadi si gula ini atau zat terlarut ini akan menghalangi penguapan zat pelarut. Nah, akibatnya tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut murni. Pelarut murni itu air ya. Jadi saat tekanan uap larutan, berarti apa? Tekanan uap saat gula dan airnya udah menyatu. Nah, itu nanti tekanan uapnya akan lebih rendah dibandingkan tekanan uap jenuh pelarut murni saat hanya air itu. Nah, selisih antara tekanan uap pelarut murni, si air, dan tekanan uap larutan itu disebut penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap ini akan ada cara menghitungnya. Tapi ini saya kasih tahu dulu ya tentang ilmuwan yang menemukan fenomena penurunan tekanan uap. Nah, jadi ini ilmuwannya itu ilmuwan Prancis bernama Francois Marie Raoult. Jadi nanti akan ada yang namanya hukum Raoult. Kayaknya di fisika ada juga deh kalau nggak salah ya. Nah, jadi menurut dia itu penambahan zat terlarut
ke dalam larutan akan menyebabkan penurunan tekanan uap